tim SS Kotak Ajaib. Sudah. Sebagai informasi, ini ada bel. Untuk bel bunyi pertama itu 1 kali bunyi, itu tanda dimulai waktu yel dan presentasi. Untuk 2 kali bunyi itu sudah berjalan 10 menit, dan bunyi 3 kali itu waktu habis. SS Kotak Ajaib, orang yang kreatif, SS Kotak Ajaib, sukanya inovasi. SS Kotak Ajaib. Siapa? Siapa kita? SS Kotak Ajaib. Kita siapa? SS Kotak Ajaib. SS Kotak Ajaib. Itu kita. Kotak Ajaib. Tomat mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada Dewan Juri Gebung 2026 Kabupaten Maluku Utara, Pak Afrison dan Pak Agus yang kami hormati. Kami dari tim SS Kotak Ajaib akan membawakan improvement yang berjudul pembuatan sindikator secara mandiri di BPN Maluku Utara. Wilayah operasi PT Antam Tbk sendiri terdiri dari 7 unit dan unit bisnis di seluruh Indonesia, dan untuk SS Kotak Ajaib berada di unit bisnis pertambangan nikel Maluku Utara, tepatnya di Kecamatan Mabas, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Dan untuk produk PT Antam sendiri terdiri dari biji nikel, ferronikel, biji boksit, logam mulia, perak, dan jasa eksplorasi. Dan untuk UBP Maluku Utara sendiri mempunyai 2 produk, yaitu biji nikel dan ferronikel. Untuk profil tim kami terdiri dari 3 orang. Saya Sulus sebagai fasilitator, dan Herul Amin sebagai ketua, dan Bapak Abdullah Banwas sebagai akta. Oke, saya lanjutkan untuk jadwal kegiatan kami. Inovasi ini kami lakukan kegiatannya dimulai bulan Oktober sampai November di 2025 sebanyak 7 kali pertemuan. Adapun latar belakang yang mendasari kami melakukan improvement ini, di laboratorium kami UBP Maluku Utara itu kami memiliki banyak metode analisa, seperti analisa web, analisa XRF, analisa LecoCS, analisa PGA. Setiap metode ini membutuhkan bahan seperti CRM, in-house standard, Lekosort, dan anhidron. Untuk mendukung performa alat yang akan kami gunakan analisa sebelum dilakukan analisa sampel. Bahan tersebut yang saya sebutkan tadi itu bersifat heteroskopis, Pak, di mana bahan tersebut dapat menyerap uap air di udara bebas, sehingga dapat menurunkan kualitas bahan tersebut. Nah, bahan tersebut itu harus disimpan di dalam desikator yang dapat menyerap uap air di udara karena adanya silikanya di dalam desikator tersebut. Sementara di laboratorium kami memiliki keterbatasan desikator untuk menyimpan bahan-bahan yang banyak di laboratorium ini, sehingga laboratorium itu harus lagi membeli desikator yang besar, Pak, desikator kaca, agar dapat menampung semua bahan-bahan yang kami miliki. Kemudian ada pun penentuan penyebab masalah dari masalah kami, yaitu kapasitas desikator kaca yang ada di laboratorium itu tidak mencukupi atau tidak memadai untuk menyimpan bahan-bahan yang ada di laboratorium, sehingga harus dilakukan penambahan desikator lagi. Kemudian yang kedua, desikator yang ada sekarang itu berbahan kaca, Pak. Bahan kaca itu mudah pecah apabila terjatuh,
kemudian bobotnya itu relatif berat, sehingga bisa merusak apabila proses penggunaannya itu terjatuh. Kemudian apalagi pada saat proses buka tutup desikator untuk mengeluarkan atau memasukkan bahan di dalam desikator. Kemudian yang ketiga, desikator ini masih memerlukan bahan kimia tambahan Pak, seperti vaselin. Nah, vaselin ini fungsinya kami oleskan di penutup desikator dan di badan desikator bagian atas untuk mencegah gesekan antara kaca yang dapat menyebabkan pecah atau retak di bagian kacanya. Kemudian ada pun aspek isi desain sebelum perbaikan dari program kami, yaitu dari segi quality, desikator ini berbahan kaca yang mudah pecah. Target kami yaitu nantinya kami akan menggunakan bahan yang tidak mudah pecah. Kemudian dari segi cost, kami harus membeli lagi desikator yang besar seharga 18.800. Target kami yaitu dapat menghilangkan pembelian desikator kaca. Kemudian dari segi delivery, realisasi layanan pelanggan itu dapat terhambat Pak, karena menurunnya kualitas CRM yang kami baca sebelum analisa sampel itu dapat mengulang-ulang analisa CRM, sehingga analisa sampel ini tertunda dan pengiriman ke rilis analisa ke pelanggan itu kami dapat terhambat. Target kami itu mempercepat rilis analisa ke pelanggan. Kemudian dari segi safety, pecahan kaca itu berpotensi melukai analis apabila terjatuh. Target kami itu menghilangkan potensi analis terkena pecahan kaca. Kemudian dari segi moral, analis kurang nyaman pada saat menggunakan desikator ini Pak, terutama pada saat proses buka tutup untuk memasukkan atau mengeluarkan bahan kimia atau sampel yang ada di dalam desikator. Target kami itu menghilangkan proses buka tutup desikator ini dengan cara diangkat. Kemudian dari akar penyebab kami menentukan beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah kami. Yang pertama, kami membeli desikator kaca yang seharga 18.800 dengan waktu pengadaan yaitu 60 hari Pak. Kelebihannya ini desikator ini ukurannya besar yang kami beli, tapi kekurangannya dapat terjadi kontaminasi Pak, karena di dalam satu desikator kaca itu tidak ada sekat di dalamnya, sehingga semua bahan dapat tercampur dalam satu tempat. Kemudian bobotnya berat dan mudah pecah, sehingga alternatif yang pertama ini kami tidak sarankan Pak. Kemudian untuk alternatif solusi kedua yaitu kami simpan di dalam suhu dan oven pada suhu 105 derajat Celcius. Itu kami tidak perlu menggunakan biaya atau pengadaan, karena di laboratorium kami sudah memiliki oven. Kelebihannya itu CRM or nickel yang kami punya itu Pak, bisa disimpan di suhu 105 derajat Celcius. Itu dapat menjaga kelembapan dari bahan CRM-nya. Tetapi kami juga melakukan analisa batu bara Pak, sehingga kami memiliki juga CRM batu bara, tapi CRM batu bara ini tidak dapat disimpan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, karena untuk bahan batu bara itu cukup disimpan di suhu 18 sampai 30 derajat Celcius atau di suhu ruang. Sehingga alternatif solusi yang kedua ini kami tidak sarankan Pak. Kemudian yang ketiga, kami bekerja sama dengan pihak ketiga Pak untuk membuat desikator ini dengan biaya 3.500.000 dan waktu pengadaan itu 30 hari. Kelebihannya itu Pak, jasa pembuatan dari dibeli, sehingga kami tidak memerlukan biaya ongkos kirim. Tapi kekurangannya kami dapat menjadi ketergantungan setiap ingin membuat desikator lagi atau pengadaan desikator yang baru lagi. Sehingga alternatif solusi yang ketiga ini kami tidak sarankan Pak. Kemudian untuk alternatif solusi keempat, kami itu membuat desikator secara mandiri dengan biaya 1.900.000 dan waktu pengerjaannya itu 7 hari. Kelebihan dari ini yaitu teknisi kami di laboratorium itu bisa membuat sendiri desikator ini dengan biaya yang lebih murah. Terus kekurangannya itu dapat menambah beban kerja analis, sehingga teknisi di laboratorium. Sehingga kami memilih alternatif solusi yang keempat ini Pak, membuat desikator secara mandiri. Kemudian setelah kami menentukan alternatif solusi apa yang akan kami pakai, selanjutnya kami menentukan bahan apa yang akan kami gunakan untuk membuat desikator ini. Adapun alternatif
bahan kami. Yang pertama kami menggunakan kayu Pak, dengan biaya 150.000 papan kayu satu lembar. Waktu pengadaannya itu cukup 1 hari karena papan kayu ini kami cukup minta di Biro Utility. Kelebihannya dari kayu ini mudah dikerjakan dan harganya murah. Kekurangannya itu bobotnya berat, tidak kena udara dan dapat menyerap kelembapan Pak. Kami tidak memilih kayu ini karena tidak sesuai dengan fungsi penggunaan desikator. Kemudian alternatif yang kedua kami menggunakan besi Pak. Dengan biaya 1.700.000 waktu pengadaannya itu 60 hari karena plat besi ini kami harus beli atau pengadaan dari luar negeri Pak. Kelebihannya kalau besi itu tidak menyerap kelembapan, kuat dan kedap udara Pak. Kekurangannya besi ini dapat korosi, menyerap panas dari luar dan bobotnya sangat berat kalau besi Pak. Alternatif yang kedua ini kami tidak pilih karena apabila terjadi korosi itu dapat menyebabkan kontaminasi di dalam bahan yang kami simpan Pak. Kemudian yang ketiga kami menggunakan akrilik Pak. Akrilik ini kami biayanya 1.900 dan waktu pengadaannya cukup 1 hari Pak. Akrilik ini tersedia di Biro Utility. Kami hanya minta di Biro Utility waktu pengadaannya cukup 1 hari Pak. Kelebihannya dari akrilik ini bobotnya ringan, kedap udara, bahan transparan Pak, tidak higroskopis dan tidak korosi. Tetapi kekurangannya dari akrilik ini Pak mudah terpores dan harganya mahal. Sehingga kami memilih akrilik ini sebagai bahan untuk membuat desikator. Kemudian kami merencanakan perbaikan terkait dengan cara engineering. Engineering itu brainstorming, pengumpulan data, desain bentuk desikator, kemudian proyek procurement, yaitu mengumpulkan alat dan bahan. Untuk menerapkan perbaikan sendiri, pertama mengukur dan memotong akrilik, yang kedua memastikan sudut siku-siku secara presisi, yang ketiga gabungkan setiap potongan akrilik dengan lem, kemudian yang keempat ikat bodi desikator selama 1 hari untuk tenaga ikatannya, kemudian yang kelima bor desikator, yang keenam pasang karet seal, yang ketujuh pasang engsel, kunci spring dan pintu desikator. Kemudian yang kedelapan buat kaki desikator dari karet ke conveyor, dan yang kelima pemasangan kaki desikator dari sudut ke sudut. Oke, untuk evaluasi sendiri sebelum perbaikan kami menggunakan desikator kaca yang mempunyai penyimpanan sedikit dan semua bahan tercampur sehingga berpotensi terjadinya kontaminasi. Dan setelah perbaikan menggunakan desikator akrilik yang mempunyai penyimpanan yang lebih besar dan dengan adanya 3 rak sehingga dapat menyimpan bahan yang sejenis sehingga potensi kontaminasi tidak ada. Untuk evaluasi kedua kami melakukan perbandingan kelembaban belakang dan kelembaban dalam desikator akrilik dengan menggunakan terpihidro. Untuk kelembaban belakang kami mendapatkan nilai 54% dan untuk kelembaban desikator akrilik turun ke 32%. Untuk isi DSM, untuk aspek kualitas setelah perbaikan desikator kotak terbuat dari bahan akrilik. Untuk kosnya tidak ada lagi kembalian desikator di laboratorium. Untuk delivery, bahan pendukung tetap terjaga dari analisa tidak tertunda. Dan untuk segi safety tidak ada lagi kaca yang pecah. Dan untuk segi moral, analis sudah merasa nyaman karena pintu desikator tidak lagi diangkat. Untuk evaluasi keuangan, kerugian yang didapatkan sebelum perbaikan itu 20.157.000 dan untuk perbaikan biayanya sekitar 2.244.000 dan nilai efisiensi yang kami dapatkan adalah 15.913.000. Dan inovasi ini telah kami tuang dalam IKA dengan nomor 71 dan telah disosialisasikan kepada teman-teman di laboratorium dan teknisi. Sekian dan terima kasih.
Iya, kita berikan terus dulu buat kotak ajaib. Ya, selamat untuk kotak Ya, ajaib. izin Bapak Dewan Juri, kita lempar dulu satu pertanyaan ke audiens. Ya. Dari audiens ada yang mau bertanya? Ya, Bapak Irwanto, dipersilakan. Cek. Luar biasa atas inovasi yang ditampilkan terkait desikator. Cuman satu pertanyaan saya terkait fungsi utama desikator itu ialah menjaga kelembaban. Sedangkan sejauh ini yang kita lihat di lapangan ataupun di pabrikan itu desikatornya itu cuma satu tingkat, sedangkan tim dari kotak ajaib ini ada tingkat. Bagaimana caranya tim teman-teman untuk menjaga kelembapan suatu sampel ataupun sampel standar yang ada di kotak ajaib tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Pak Irwanto. Memang selama ini dari pabrikan itu dari sektor kaca itu kan cuma satu tingkatan. Setelah itu di bawahnya langsung silikager agar cepat terserap uap air yang ada dalam desikator. Nah, yang ada sekarang ini kami membuat 3 tingkat karena sesuai dengan penggunaan kami di laboratorium. Kami di laboratorium itu memiliki banyak komoditi analisa seperti analisa nikel ore, analisa batu bara, analisa ferronikel. Nah, kami memiliki 3 untuk memetakan semua jenis komoditi yang akan disimpan akan terjadi kontaminasi. Nah, terus yang selanjutnya bagaimana kita bisa menjaga kelembapan sirkulasi udara yang ada di desikator ini yang memiliki 3 tingkat. Kami mengantisipasi dengan membuat lubang di setiap raknya, Pak. Ada lubang di rak-rak desikator ini, fungsinya itu agar sirkulasi dari atas sampai ke bawah itu bisa diserap oleh silikager itu. Mungkin itu, Pak. Iya, luar biasa. Akalnya para inovator itu adalah orang-orang cerdik, ya, dan tidak panik kalau ada masalah. Ya, selalu menjalan. Kalau yang dulu